Marilah kita bersama-sama dalam sikap hening. Kita akan bersama-sama mendengarkan wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian pemahaman yang benar untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk tidak larut dalam kesedihan. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka akan pergi. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat yang berkaitan dengan kematian. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa begitu seseorang meninggal, seketika itu juga langsung diikuti kelahiran berikutnya di salah satu alam. Kurang lebih ada 31 alam kehidupan yang bisa ditempati, yang bisa dilalui oleh setiap makhluk hidup ini. Jadi begitu meninggal, langsung seketika itu terlahirnya di alam-alam yang lain. Dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi ibarat seorang mati itu menempuh satu perjalanan. Selama dalam perjalanan, bisa saya gambarkan, tidak ketemu halte, tidak ketemu terminal, tidak ketemu warung atau restoran, ya. Langsung seketika itu, ya, bertumimba lahir ke salah satu alam kehidupan sesuai dengan kebaikan-kebaikan maupun kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan semasa kehidupannya. Pendapat yang kedua adalah setelah seseorang meninggal tidak langsung, ada waktu jeda, ya, waktu transisi, waktu jeda untuk mengambil kelahiran berikutnya, kurang lebih 49 hari. Ini dalam tradisi Mahayana. Maka kan ada waktu transisi masa peralihan. Seandainya yang meninggal itu kurang kebajikannya, itu bisa didukung dengan pelimpahan-pelimpahan jasa selama kurang lebih 49 hari ini, berbuat bajik keluarga yang ditinggalkan atas nama yang meninggal. Ada yang setiap hari mengirim doa, baik itu doa melafalkan sutra maupun kebaikan-kebaikan yang lain, beramal dan sebagainya atas nama yang telah meninggal.
bisa mengkondisikan arwah itu untuk telah di alam bahagia. Ada yang menggunakan hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali selama 7 kali, diakhiri 49 hari mengirim doa. Ada yang langsung 49 hari, hari yang sangat menentukan. Maka dalam tradisi-tradisi agama Buddha ya, itu 49 hari hitungannya biasanya seolah-olah itu wajib untuk mengirim doa karena masa penentuan hari ke-50 leluhur yang telah meninggal atau orang yang telah meninggal akan menempati alam-alam yang lain. Jadi kebajikan-kebajikan atau jasa-jasa bajik yang diperbuat oleh yang ditinggalkan itu bisa mendukungnya untuk telahnya di alam bahagia. Di samping kita memberikan doa, secara tradisi kita bisa lihat di samping peti jenazah sudah disiapkan rumah-rumahan. Sebetulnya rumah-rumahan ini ya, itu juga ada tertulis dalam kitab suci ya. Ada cerita kemiripan antara tradisi dan agama Buddha. Diceritakan dalam kitab suci agama Buddha, ada satu riwayat Biku Moggallana itu bisa berkunjung di salah satu surga. Di alam surga dia ketemu melihat rumah yang megah dan mewah, belum berpenghuni. Kemudian Biku Moggallana penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya ke surga kok melihat gedung megah, mewah, belum berpenghuni, masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, perlu Anda ketahui Moggallana bahwa gedung yang megah dan mewah masih kosong di alam surga itu milik Nandiya, seseorang yang masih hidup dalam kehidupannya kesehariannya melakukan kebajikan-kebajikan. Diceritakan dia sebagai panitia pembangunan wihara ya, Nandiya ini. Jasa kebajikannya ya, sekalipun dia belum meninggal sudah tersedia di alam surga berupa gedung megah dan mewah ya. Bapak Ibu rekan yang saya hormati, sebagai keluarga yang ditinggalkan, kita pun juga memanjatkan doa dan mempunyai pengharapan setelah meninggal beliau, Go Big Heart menempati salah satu alam kehidupan, di alam berikutnya pun juga tidak menemui satu kesulitan-kesulitan. Tentunya salah satu kesulitan itu bisa menempati rumah di sana yang layak. Kemarin dengan tukang rumah itu saya sempat tanya, Pak, kok disiapkan rumah itu tujuannya di sana? Terus beliau menjawab bahwa kalau tidak disiapkan rumah di sana itu yang meninggal itu keleleran katanya, tidak punya tempat tinggal, maka sudah disiapkan dari keluarga yang hidup itu untuk mengirim rumah-rumahan ya itu. Jadi Bapak Ibu sedang yang saya hormati, rumah-rumahan beliau akan bisa menempati rumah semegah dan semewah ini juga bisa terjadi juga didukung dengan kebajikan-kebajikan yang ditanam beliau semasa kehidupannya ini. Yakinlah kebajikan sekecil apapun itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu kita semua pun akan menikmati jasa pahalanya itu di alam sana. Semoga gambaran pikiran keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal memfasilitasi dengan membakar rumah-rumah ini betul-betul di alam sana, didukung kebajikan-kebajikan yang telah ditanam beliau, benar-benar bisa menempati rumah megah dan mewah ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita akhiri doa ini dengan memberi penghormatan dengan muka badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.